Seperti yang teman-teman lihat, kali ini gue bakal review salah satu sleeping bag paling kecil dari brand Nature Hike. Ini adalah seriesnya Nature Hike CW280. Jadi kenapa dibikin CW80 adalah karena isian dari bulu angsanya 280 gram dengan total berat sekitar 578 gram. Sesi kali ini adalah sleeping bag dari brand Nature Hike, salah satu brand dari Cina yang kualitasnya bisa bersaing di dunia selain DJI gue bilang. Tapi dengan catatan, kemarin gue ada beli ini si Nature Hike ini dari officialnya langsung. Ternyata yang datang buat versi baru itu bukan lagi Ghost Down, tetapi adalah Duck Down dengan field power 650, dimana bulu angsa pastinya memiliki field power yang lebih tinggi. Versi lama itu adalah 800 field power dengan isian Ghost Down. Sedangkan yang baru gua cari-cari, bahkan gua udah beli, akhirnya gua balikin karena apa? Karena isian yang sekarang itu adalah bulu bebek, Pak. Jadi tulisannya di sana itu Duck Down 650 field power. Contohnya gua bakal tampilin fotonya di sini. Untuk ukurannya pun relatif ini gue bilang adalah sleeping bag yang paling kecil yang gue pernah miliki. Dengan kekuatan menahan panas itu suhunya di angka 10 itu masih hangat. Dan ya cocoknya sampai suhu 2 derajat. Jadi ini jatuhnya sleeping bag 2 musim. Nah di sini gue udah kompres dia, ukurannya cuma segini, sekitar 1 jengkal doang. Jadi perbandingannya kita bisa gunain, di sini gue ada botol air mineral. Jadi tinggi segini. Dan kalau buat lebarnya pasti beda. Harusnya gue gunain botol air mineral yang ukuran yang gede. Sayangnya gue lagi nggak ada itu. Walaupun sleeping bag ini kecil ukurannya, tetapi gue bilang buat di pegunungan Indonesia di mana suhu rata-rata itu hanya sampai 2-10. Dan ada kejadian di beberapa tempat emang menyentuh 0. Tapi yang kalau minus 5-3 itu udah jarang banget, kecuali di pegunungan Papua. Kita bakal buka ini si sleeping bag yang super duper kecil ini. Ini adalah ukurannya. Setelah gua keluarin, dia bakalan mengembang. Jadi disinilah yang kita bakal ngerasain apa itu field power. Jadi semakin tinggi field power, semakin tinggi juga tingkat mengembangnya dari si bulu. Tapi makin tinggi field powernya juga semakin tinggi harganya, Pak. Satu lagi kelebihan dari sleeping bag ini, gue akui dia menggunakan double zipper. Jadi di sini satu, sama di bagian atas juga ada satu. Gunakan zipper dari YKK. Jadi ini salah satu kelebihannya gue bilang ya. Jadi ini bisa lu buka di bagian kaki doang. Jadi bisa penggunaannya bisa contohnya kayak lu pakai sarung, cuma versi dari bulu angsa. Jadi itu nilai plusnya banyak banget. Kita bakal lanjut. Nah, setiap pembelian dari sleeping bag ini kalian bakal dapat itu mesh. Ini jaring mesh buat penyimpanannya. Jadi emang sleeping bag bulu angsa itu nggak disaranin kalian bakal nyimpan dalam jangka waktu yang lama di dalam packaging yang kecil seperti ini. Jadi alangkah lebih baiknya lu gunain jaring ini, dan di sini lu udah dapat, jadi nggak perlu beli-beli lagi. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada temperatur suhunya. Comfort berarti di hangatnya di 11 derajat sampai 6 tuh masih nggak terlalu dingin. Tapi kalau dingin tuh di minus 9. Dan di Indonesia jarang banget ada kejadian suhu itu menyentuh minus 9. Palingan di angka minus 2 derajat Celcius. Dan kalau emang lu belum cukup sama sleeping bag ini, lu bisa barengin sama sleeping system dan dibarengin dengan jaket bulu angsa atau jaket yang bisa bikin lu hangat. Jadi masih bisa disiasati. Bukan dari sleeping bag ini modelannya kotak, jadi nggak ada bagian kepala atau yang lainnya, emang kotak. Seperti yang teman-teman lihat, bentukan dari sleeping bag ini modelannya kotak. Dan ini juga bisa kalian buka. Jadi sleeping bag ini juga bisa dibuka, bahkan kalian bisa gabungin sama sleeping bag lainnya. Jadi kalau kalian mau digabungin, bisa jadi kalian mempunyai sleeping bag dengan series yang sama dengan CW280 atau CW300 sampai CW1000, itu masih bisa digabungin, jadi kayak jadi double. Nah, dan menurut gua sleeping bag ini juga
bahannya halus banget pak, walaupun mungkin kalian melihatnya mengkilat, tapi jujur nih halus banget, nyaman banget dah ini. Ditambah lagi bahan sleeping bag dari Naturhack CW80 ini juga sudah waterproof, jadi nggak perlu takut kalau kena air dia nggak bakal nyerap, jadi otomatis bakal mendorong air kayak efek daun talas. Nggak bisa digabungin, jadi ini emang lepas. Jadi sleeping bag ini bisa kalian gabungin dengan yang lainnya. Ada satu lagi fitur yang menarik menurut gua bakal tunjukin. Kalian bisa lihat. Nah, menariknya di sini, sleeping bag ini adalah multifungsi. Gue bilang selain bisa dijadiin sleeping bag, dijadiin selimut, sleeping bag ini juga bisa dijadiin sarung pak. Jadi kalau emang di area camp kalian dingin, kalian bisa jalan-jalan, masih bisa jalan-jalan menggunakan sleeping bag ini. Mungkin kalian bisa jalan-jalan seperti ini. Mau main-main ke tenda lain nggak perlu khawatir buka-buka sleeping bag, masang jaket, jadi cukup ya beginian aja. Nah, jadi kalau udah dibuka, kalau dilipat, emang sleeping bag ini bakal ngembang. Bahkan dari ukuran cuma 1 jengkal, dia bisa ngembang seperti ini. Jadi untuk ukurannya sendiri, sleeping bag ini mempunyai tinggi 190 x 72 cm. Menurut gua dengan ukuran segitu juga udah cukup lebar banget, udah cukup leluasa banget. Packing di spesifikasinya adalah 12 cm dikali 26, termasuk paling ultra light dan paling hangat gua dapat buat saat ini. Bahkan gua bandingin sama Big Adventure Bunaken, gua masih enakan menggunakan yang ini. Soalnya Bunaken itu ukuran di bagian kakinya jujur itu emang kecil banget. Jadi apalagi gua yang tidurnya suka uring-uringan, gak stay ya bolak sono balik ke sini, itu gue butuhnya sleeping bag yang ukurannya agak luas. Dan untuk materialnya sendiri, di sini outernya menggunakan material 100% nilon fabric dan di bagian dalamnya adalah 100% nylon lining. Jadi buat bahan-bahan nilon itu gue akui emang bahan nilon itu adalah salah satu material untuk kain itu emang paling awet tuh emang nilon. Tambah lagi dengan kelebihan nilon tuh mempunyai sifat waterproof. Jadi banyak jaket, sleeping bag atau sepatu yang emang waterproof itu menggunakan bahan dasar dari nilon. Jadi sleeping bag ini mempunyai banyak kelebihan dan menurut gua ada 2 kekurangannya. Kekurangan pertamanya adalah harganya lumayan cukup mahal. Jadi harga sleeping bag ini dihargai sekarang tuh tanpa diskon. Di Shopee Mall-nya terakhir gua lihat tuh di harga 1,4. Kekurangan keduanya adalah sleeping bag yang versi barunya CW280 itu bukan lagi menggunakan ghost down, tapi menggunakan dark down. Jadi ini ada sedikit pengurangan kualitas menurut gua. Yang sebelumnya menggunakan bulu angsa, sekarang dia malah menggunakan bulu bebek. Di balik kekurangan perbedaan dari isiannya, salah satu yang gua bikin respect dari Naturhack ini, dia mencantumkan perbedaannya. Jadi walaupun ini ghost down, dia menuliskan di brandnya itu ghost down, jadi bulu angsa. Ketika dia menggunakan material lain, dia juga menuliskan dark down. Jadi adalah salah satu kejujuran yang menurut gua perlu kita apresiasi dari brand Naturhack. Kelebihan dari sleeping bag ini menurut gua itu sangat-sangat banyak pak. Yang pertama dari ukuran, gua bilang ukuran di sini udah termasuk paling kecil. 2, multifungsi, bisa dijadiin selimut, bisa dijadiin kain sarung, bahkan bisa lu gabungin sama sleeping bag lainnya. Yang ketiga, material di sini juga sangat lembut banget. Jadi gua ketika tidur menggunakan sleeping bag ini juga kerasa nyaman banget. Nah, mungkin cukup dari gua di sesi kali ini. Gua udah ulas semuanya. Nanti gua bakal lanjut perbandingan ukuran sama perbandingan kualitasnya dengan brand-brand lokal atau brand luar, kita bakal perbandingkan. Dan satu lagi yang gua harapin dari sleeping bag ini, semoga aja ada pihak dari Naturhack melihat video gua berharap banget bahwa CW280 bisa dikembaliin seperti semula, dimana di sini menggunakan ghost down 800 fill power, tetapi yang model barunya, versi baru dari CW80 itu menggunakan dark down 650 fill power. Nah, jadi cukup buat gua sampein, kita berbagi di sesi kali ini review Naturhack 280. Mungkin ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas dari gua, kalian bisa nanya di kolom komentar. Gua bakal berusaha, gua bakal jawab sebaik mungkin sesuai pengetahuan gua. Semoga bermanfaat. Kita bakal ketemu lagi di sesi selanjutnya.